Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya. Dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Kali ini temanya tentang yang saat ini, dalam waktu dekat ini, inilah sosok yang diam-diam mengikuti kamu. Inilah sosok yang diam-diam mengikutimu atau mencari tahu kamu ya. Kepo banget sama kamu. Ada yang penasaran sama dirimu ya. Kita lihat siapa dan kenapa ya. Oke. Tada. Oke, jadi aku ngerasa ini ada sosok yang pernah sia-siakan kamu ya. Ini ada sosok yang pernah menyia-nyiakan dirimu, menyia-nyiakan kebaikanmu, pernah sepele sama kamu, pernah meremehkan kamu. Ya, tapi ternyata kamu bisa lebih baik kan? Kamu bisa lebih baik dari orang lain. Kamu bisa bercahaya, kamu bisa bersinar. Dan dia penasaran sama kamu. Ada rasa kayak, kok bisa ya? Kok bisa kamu tuh menarik sekarang gitu. Kok bisa kamu lebih positif? Kok bisa kamu lebih bijak, lebih bercahaya, lebih bersinar? Atau kok bisa kamu tanpa saya malah lebih baik gitu? Kamu tanpa diriku kok semakin baik-baik aja, semakin bahagia kamunya gitu ya. Ada yang bertanya-tanya, kok bisa kamu baik-baik aja tanpa saya? Kok bisa kamu bahagia atau kamu bercahaya gitu tanpa diriku ya? Kok bisa? Ini bisa siapa aja ya? Yang jelas pernah sia-siain kamu. Pernah kayak ya udah membiarkan kamu, mengabaikan kamu, melepaskan kamu. Pernah gitu. Dan aku rasa itu orang-orangnya toksik ya. Banyak racun gitu. Itu orang-orang yang negatif yang pernah nyakitin ya, pernah sia-siakan kamu gitu. Jadi kayak orang-orang toksik itu pada nyesel mungkin ya. Orang-orang beracun itu yang negatif itu menyesal ya, ternyata kamu tanpa dia, kamu tanpa mereka, kamu baik-baik aja dan bisa lebih bahagia gitu. Ada diam-diam mengikutimu ya. Ini orangnya banyak beban sih, banyak pikiran, banyak masalah, atau orangnya bermasalah sebenarnya. Ini ada orang tidak baik-baik aja. Entah bermasalah orangnya, bermasalah hidupnya, ya bermasalah sama diri sendiri. Ini ada orang yang banyak isu, banyak masalah gitu. Jadi entah kenapa ya, diam-diam mengikuti kamu ini. Diam-diam nyari info, nyari informasi tentang dirimu. Ada beberapa lagi susah hidupnya, lagi menderita hidupnya. Jadi kayak ngikutin kamu, nyari tahu kamu. Mungkin kepo sama uangmu, ya.
Ada nih kepo, ada nih penasaran sama keuangan kamu. Ada bertanya-tanya, bagus nggak ya keuanganmu? Bagus nggak ya finansialmu? Kamu punya duit nggak ya? Kamu lagi banyak uang nggak gitu? Boleh pinjem? Ya ada beberapa gitu. Mau minta tolong karena ini ya ada seperti sulit hidupnya. Ada seperti sulit atau menderita, jadi butuh bantuan, butuh pertolonganmu. Dan dia ngerasa kamu bisa nolong. Dia ngerasa kamu tuh orangnya peduli. Kamu bisa bantu dia, ya. Sebenarnya gitu. Cuma dia gengsi aja bilangnya. Jadi dia kayak ya ngikutin kamu, cari tahu kamu aja dulu. Kepoin kamu begitu. Nanti kalau udah berani baru minta tolong, ya. Kalau nanti seseorang di titik terendah, nanti minta tolong sama kamu atau mencarimu, ya. Dia butuh perhatianmu, dia butuh kasih sayangmu juga. Oke? Ya ini kan. Ada yang ngerasa apa ya, hopeless gitu. Ada yang ngerasa kayak nggak tahu, kehilangan arah gitu ya. Beberapa ini kehilangan kamu, makanya begitu. Ada yang ngerasa kehilangan dirimu, kesepian tanpa kamu, kehilangan gitu, nggak ada kamu, kehilangan kasih sayang, kehilangan cinta, kehilangan materi, atau apa ya, ngerasa sepi aja, kurang cinta, kurang kasih sayang ya, kurang uang. Karena apa? Nggak ada kamu. Tuh. Ya pada intinya ngerasa kurang aja, ngerasa kehilangan. Kamu tuh nggak ada. Kamu tuh nggak deket saya lagi. Kita nggak komunikasi, nggak bicara lagi. Atau apa ya gitu. Nggak berinteraksi lagi ya, ada. Jadi ngerasa kehilangan kamu. Terus rindu sama kamu. Makanya, iya penasaran lah. Ini ada diam-diam ini ya. Ngikutin kamu, nyari tahu kamu. Ada bersembunyi-sembunyi gitu, nyari info kamu. Ada pakai identitas palsu ya. Ada pakai nomor palsu, akun palsu. Ada pakai account fake gitu ya, fake account, akun palsu atau nomornya yang lain. Ya pengen lihat kamu di sosmed ya. Pengen lihat ya kontakmu, fotomu ganti nggak gitu. Atau ya gitu. Oke, ini ada juga orangnya berbeda sama kamu ya. Ada punya perbedaan. Beberapa perbedaan prinsip atau perbedaan karakter atau ada perbedaan kalian. Tuh ada. Oke. Ini memang ada mau buka komunikasi lagi. Ini memang ada mau punya hubungan lagi, punya relasi lagi sama kamu. Ya, ada sebenarnya gitu. Cuma kayaknya belum kuat mentalnya, belum kuat keberaniannya. Masih besar egonya, masih besar gengsinya, atau besar rasa malunya gitu. Rasa malunya ya besar gitu. Jadi apa ya? Ya malu-malu tapi mau sebenarnya. Mau banget ini mulai lembaran baru atau buka komunikasi lagi. Tapi kayak ini kan, ini orangnya masih gelap gitu. Ini orangnya ya masih mungkin banyak kegelapan di dalam dirinya gitu. Banyak kegelapan itu ya terasa gelap aja, bingung harus mulai dari mana, harus bicara apa. Ya gengsi juga sih gitu. Makanya kayak ngikutin kamu aja dulu, nyari tahu kamu. Oke. Dan aku rasa ini ada ya menyadari sesuatu gitu. Ada menyadari mungkin. Iya sih, aku suka sama kamu ya. Iya sih,
aku cinta sama kamu, atau aku sayang sama kamu, atau ya juga aku kangen gitu, aku rindu, aku kepo, ya pengen tahu lah tentang kamu. Ada yang sadar itu, ada juga yang sadari kesalahannya ya, ada orang yang sadar gitu, ya juga aku salah, gara-gara aku kita begini, gara-gara aku kita begitu ya. Jadi kayak ada kesadaran. Terus ya udah kepo aja, penasaran sama kabarmu, penasaran sama kondisimu, jadi ngikutin kamu diem-diem ya. Tuh. Ada juga ini ya, menyadari sesuatu gitu tentang dirimu, entah kenapa ada menyadari sesuatu, kayak kamu tuh beda dari yang lain, kamu beda gitu. Beberapa mengakui ya, memvalidasi. Sebenarnya kata-katamu itu banyak benarnya. Sebenarnya tingkah lakumu itu benar, pola pikirmu itu benar, jalan hidupmu benar gitu. Ada kayak sadar, ya juga ya, omonganmu itu benar loh. Katamu, kata-katamu, tingkah lakumu, perbuatanmu, pola pikirmu, jalan hidupmu itu kayak benar, asik, bagus gitu. Jadi kan ngerasa sadar, ya sadar aja bahwa kamu tuh sesuatu yang luar biasa spesial. Kamu menyadarkan dia gitu. Kamu sadarkan tentang cinta mungkin. Kamu sadarkan tentang kehidupan ini. Kamu sadarkan tentang spiritual atau apa. Jadi dia seperti ngerasa kamu cahaya. Kamu membawa titik terang. Kamu seperti titik terang yang kayak ya sadarkan dia lah tentang hidup ini ya. Hidup itu nggak sekedar standar manusia, hidup nggak sekedar standar dunia, nggak sekedar ego semata ya. Kamu sadarkan dia sih gitu. Makanya dia bertanya-tanya, kamu ini siapa ya? Kamu siapa sebenarnya? Kok seperti cahaya? Cahaya. Gitu loh guys. Oke. Oke. Beberapa ini ada ya, hubungan atau relasi berbahaya. Ada sih situasi-situasi berbahaya gitu, aku liatnya. Beberapa cinta bersegi-segi ya, segitiga, segi empat, ribet sekali ya. Jadi ada aja begitu ya. Ada nih hubungan relasi berbahaya. Jadi gimana lah, saya nggak bisa dapetin kamu, atau kamu nggak bisa dapetin saya. Jadi ya udah, hanya lihat dari jauh, ngikutin kamu diem-diem, nyari tahu kamu diem-diem. Ya cuma sebatas itu ya, itu sih. Ada juga kayak gimana ya, ya cinta itu kan perasaan, sedangkan logika sesuai realita. Jadi ada beberapa realistis ya, realistis begitu. Jadi kayak ya gimana, secara realita sulit dapatkan kamu, sulit saya perjuangkan kamu. Jadi saya pasrah aja gitu, jodoh nggak kemana atau gimana. Jadi memantau kamu aja. Beberapa ya itu orangnya pasif ya, pasif. Memang sih beberapa karena keadaan belum mendukung atau apa, tapi memang egonya seseorang juga gitu. Oke. Wah. Ini ada loh beberapa orang penasaran begitu sama duitmu, duit kamu ya. Itu jaga ya dompetmu, jaga ATM-mu ya. Ada nih penasaran ini. Berapa ya uang kamu sekarang? Bagaimana pencapaianmu saat ini? Apa aja kamu punya saat ini?
Apa aja pencapaianmu? Uangmu berapa saat ini? Gitu. Ada bertanya-tanya ini. Jadi ngikuti kamu diam-diam. Sepertinya ada mengincar uangmu. Ada mengincar finansialmu ya. Hati-hati begitu. Oke? Yang diam-diam ngikutin kamu. Ada yang lagi liatin value atau nilaimu atau betapa berharganya kamu sekarang, ya, ada. Ada yang liatin, ada yang melihat, ada yang memandang kamu. Kamu sekarang mandiri begitu. Kamu sekarang lebih mandiri begitu. Kamu sekarang lebih pasif. Kamu pasif ngomong, pasif bicara, tapi aktif bekerja. Kamu aktif berkarya atau apa ya? Ya kamu sedikit ngomong, tapi banyak bertindak, banyak kerja ya. Itu kan kayak value kamu ya, nilaimu, berkualitasnya kamu. Entah kamu sadari atau enggak gitu, kamu berkualitas, berkelas ya. Kan kalau sedikit ngomong, banyak apa ya, banyak bekerja, banyak berkarya, itu kan luar biasa. Tuh, jadi ada liatin value kamu gitu, melihat value atau kualitasmu saat ini. Seperti penasaran ya, kepo, makanya nyari tahu atau ngikutin kamu. Kira-kira benar nggak ya kamu tuh bisa jadi orang sukses? Benar nggak ya kamu akan lebih bahagia daripada saya? Benar nggak ya kamu akan lebih sukses, lebih berhasil nanti daripada saya gitu? Oke? Ini ada memang melihat kamu dari jauh, ngikutin kamu dari jauh gitu. Oke. Beberapa ini orangnya belum move on ya, belum move on dari kamu. Atau jangan-jangan ada penasaran ya, kamu tuh sudah move on atau belum? Kamu udah move on gak ya? Kamu udah lupa sama saya atau masih ingat gitu? Kamu masih ingat kenangan kita? Atau apa gitu ya? Ada penasaran, kamu tuh lagi apa di sana? Kamu sama siapa di sana? Kamu bahagia kah di sana atau apa? Ada penasaran, jadi ngikutin kamu diam-diam. Ini ada loh nyari alamat kamu. Ini ada nyari alamatmu, posisimu di mana. Ada nyari tahu kamu di kota apa, kabupaten apa, provinsi apa, negara apa. Ada nyari tahu akun-akun keluargamu, akun-akun teman-temanmu, ya supaya dapat info tentang kamu. Oke, ini ada egonya tinggi. Saking tinggi gitu egonya, nggak mau duluan komunikasi, nggak mau duluan bertindak, nggak mau duluan action. Jadi kayak ya liatin kamu aja dari jauh. Ya udah cukup tuh. Kalau orang egonya besar, orang yang gengsinya besar ya, itu lebih kayak ya udah nggak apa-apa, aku capek-capek nyari tahu info kamu, ya udah nggak apa-apa, aku kemana-mana nyari tahu kamu, ngikutin kamu dari jauh, asalkan aku tidak menunjukkan diriku, aku tidak mendekatimu, gengsi lah gitu. Atau ya begitulah ya kan, ada orang seperti itu. Nggak apa-apa lah capek-capek ya nyari tahu kamu, ikuti kamu. Nggak apa-apa lah capek-capek bikin akun palsu, nggak apa-apa capek-capek bikin nomor lain.
untuk mantau kamu. Ya nggak apa-apa lah, capek gitu nyari akun keluargamu, nyari akun temenmu, akun Sergiomu, Marimarmu ya, untuk nyari tahu kamu. Ya itu lebih mending gitu, daripada aku deketin kamu, daripada aku bicara duluan ke kamu. Kan gengsi gitu kan, ditaruh di mana harga diriku ya. Ada aja ya. Oke. Beberapa nih nyari tahu kamu dari orang pintar. Kamu nyari tahu di tarot. Kamu nyari tahu dia, kamu nyari tahu mereka di tarot. Nah, kalau mereka ada ke uka-uka ya. Ada nyari tahu kamu, ngikutin kamu. Ada mencari jejakmu ya. Ada mencari jejakmu gitu. Ya melalui orang pintar. Melalui ya hal-hal magic, black magic. Ada nyari tahu kamu. Ya ke itu, orang-orang punya kelebihan ya. Oke. Tapi nggak usah khawatir ya, nggak usah panik sih. Sebenarnya banyak doa saja ya, banyak doa, ibadah, percaya, kamu nggak akan kenapa-napa. Kita tidak akan kenapa-kenapa ya. Oke. Terus aku lihat kamu itu diikuti leluhurmu ya. Ya, kamu diikuti leluhur, kamu diikuti malaikat juga gitu. Jadi ngapain takut? Ngapain khawatir ya? Sebenarnya kamu selalu dijaga, kamu selalu dilindungi. Yang Maha Kuasa melindungimu. Malaikat, leluhur, ngikutin kamu. Kamu dijaga gitu, kamu dilindungi ya. Ya begitu, jadi nggak usah takut. Mau orang magic lah, mau orang menjatuhkan kita lah, itu nggak bisa ya. Nggak bisa orang jatuhin kamu. Kamu tuh ya kuatkan mental aja, kuatkan iman, percaya ya, kamu nggak kenapa-napa tuh. Oke. Ada diam-diam ikuti kamu karena kamu sudah berubah. Power Ranger berubah. Jadi itulah ya. Ada mengikuti kamu guys ya, karena kamu berubah. Kamu lebih kalem sekarang, kamu lebih diam sekarang, kamu lebih pasif, kamu lebih cuek. Kayaknya ada perubahanmu ya, atau perubahanmu jadi lebih gemoy ya. Perubahanmu jadi lebih menarik. Entah kalian ada ya semakin bagus, ada kalian semakin baik, semakin positif. Jadi kan itu perubahan. Orang lihatnya penasaran ya, kok kamu berubah. Tuh. Nih, ada yang ngikutin kamu karena kamu tuh lebih bahagia sekarang. Seperti aku bilang tadi ya. Aku bilang tadi gitu ya. Kok bisa kamu tuh baik-baik aja tanpa kami, tanpa kita-kita gitu. Kok bisa kamu bahagia tanpa saya? Kok bisa kamu senyum-senyum tertawa, hahaha, hihi tanpa saya? Jadi ngikutin kamu lah. Kenapa kamu sepositif itu? Kenapa kamu sebahagia itu? Kenapa kamu self love banget? Kamu sayangi dirimu, cintai dirimu. Kamu self love. Kamu mencintai dirimu dengan luar biasa. Kamu bahagiakan dirimu dengan luar biasa, ya. Kamu bikin penasaran. Jadi adalah ikuti kamu. Kenapa ya? Kamu bisa gitu. Padahal dulu kamu polos, dulu kamu baik, dulu kamu bisa dimanipulasi, dulu kamu bisa ditipu-tipu, dulu kamu bisa dimanfaatkan. Sekarang kok susah ya gitu.
Oke. Ada diam-diam ikuti kamu karena ngerasa hidupmu beruntung. Tuh. Ada diam-diam mengikutimu karena apa ya? Kamu seperti orang pilihan. Kamu seperti orang beruntung. Jadi ada ngerasa kamu ini energinya nggak main-main gitu. Kamu diam aja bikin penasaran gitu. Apalagi kamu bicara, bertindak. Terus entah kenapa energimu, vibrasimu itu kuat loh. Energimu kuat, memikat gitu. Kamu diam aja orang terpikat. Atau kamu coba jalan, kamu jalan gitu. Coba jalan, kamu diliatin orang. Gitu. Ya itu artinya vibrasimu kuat, energimu kuat, memikat gitu. Coba kamu jalan di keramaian. Wah, kamu jadi pusat perhatian. Tuh. Ya pasti ada lah liatin kamu gitu aku rasanya. Atau coba misalnya nih kamu bikin sesuatu di sosial media atau kamu upload sesuatu di sosmed. Ada aja sih penasaran. Karena energimu, vibrasimu tuh kuat memikat. Jadi kan orang kepo ya, pengen tahu. Oke. Tapi memang ada ngerasa kamu ini beruntung gitu. Kayak apa ya? Kamu percaya diri ini. Dan kamu percaya sama intuisi. Ada kalian ya dikaruniai kekuatan spiritual. Ada di antara kita dikaruniai kekuatan spiritual kayak kekuatan intuisi. Intuisimu bagus, firasatmu tajam, jadi kayak ya kamu beruntung. Kamu beruntung loh sespiritual itu. Kamu beruntung intuisimu tajam gitu. Artinya apa ya? Ya kamu seperti orang pintar. Kamu seperti orang cerdas yang tahu banyak hal, ya. Kan beruntung orang kayak kamu, kayak kita, beruntung sebenarnya. Bisa ngerasain banyak hal, bisa ngerasain energi semesta, energi manusia. Jadi kayak intuisi menuntun langkah kita loh. Intuisi menuntun langkahmu. Jadi kamu nggak kenapa-napa gitu. Tuh. Oke. Ada yang entah siapa ini ya, entah teman kamu, saudaramu, keluarga atau orang masa lalu, bisa orang sekarang atau siapa ini ya, ada di titik paling sakit sih hidupnya saat ini. Ada nih, hidupnya tidak sesuai ekspektasi, ada hidupnya menderita banget di titik paling rendah ini, di titik paling sakit. Jadi kayak minder sama kamu, insecure sama kamu, kayak ada perasaan ya apalah aku ya, aku nggak layak dapetin kamu, aku nggak pantas dapetin kamu, aku ini siapalah ya. Jadi cuma bisa lihat kamu dari jauh, cuma ngikutin kamu, ngikutin perkembanganmu ya, cuma sebatas itu. Beberapa ini urusan kalian belum selesai, atau perasaan seseorang belum selesai. Jadi ngerasa kita suatu saat akan komunikasi lagi, kita suatu saat akan ketemu lagi. Ya udah, sekarang belum saatnya, sekarang belum waktunya ya. Jadi ya memantau kamu aja, sebatas itu. Oke? Ini kalau aku lihat ya, sepertinya ada yang takut sama kamu ya, ada yang takut gitu. Takut kenapa ya? Ya entah karena kekuatan spiritualmu ya,
ada memvalidasi, ada mengakui kekuatan spiritualmu. Kayak ada yang takut udah nyakitin kamu gitu. Ada yang mikirnya, saya udah nyakitin kamu nih, saya udah salah ngomong ya, saya udah salah berkata-kata, saya salah bertindak, saya manipulasi kamu, saya nyakitin kamu gitu ya. Nah, yang rasa takut takut karma ya, takut kayak karma gitu. Apa iya setelah nyakitin kamu aku kena karma nanti gitu ya? Apa iya setelah melukai kamu nanti ada karma buat aku? Wah, jadi takut kan? Ya takut juga sama kamu itu. Oke. Tapi memang beberapa ini kepo banget ya sama keuanganmu, atau bahkan banyak ini memantau keuanganmu, kerjaanmu. Kamu kerja apa, di mana, punya duit berapa, boleh pinjam nggak, boleh bantu nggak gitu ya. Ada seperti itu ya. Sampai sini dulu beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.